Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan. Kenapa Anwar Osman kembali terpilih jadi ketua MK lewat voting 3 putaran? Wah, ini sangat menarik begitu kan. Menariknya di sini bahwa pemilu di 2024 ya, ketika ada putusan dari MK, wah bisa jadi begitu kan. Ada putusan penundaan pemilu, ada kemenangan di situ begitu kan. Bisa jadi ya terjadi lagi begitu. Wallahualam, publik harus tahu di sini begitu kan ya, kenapa kok bisa terpilih lagi, itu yang menjadi catatan penting begitu kan ya. Akankah ini terjadi penundaan pemilu? Wah, ini akan berspekulasi ya orang-orang di luar sana begitu kan, tapi mari kita ikuti alur bagaimana ceritanya begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anwar Osman kembali terpilih jadi ketua MK lewat voting 3 putaran. Siapa dulu mereka begitu ya. Bahkan ini ya dari anak menantu sampai ipar presiden 62 gol semua. Emang nggak ada lawannya, sulit. Presiden masih Jokowi, emangnya ketua MK mau siapa lagi nih? Raja MK ini banyak ya, kayak nggak ada lagi manusia Indonesia ini ya, harus dari rezim ya terpilih. Kita adik ipar laksanakan tugasmu, udah mau dekat 2024 nanti. Seolah-olah apa ya, seolah lembaga institusi kita ya, seolah-olah ada settingan semua begitu kan. Kenapa kok bisa terpilih lagi, terus kemudian banyak hal ya yang dikuasai begitu ya. Mau benar apa yang disampaikan Cak Non begitu kan ya, sulit ya. Siapapun presidennya, punya elektabilitas apapun presidennya, kalau sudah rezim sudah mengatur hal seperti itu ya, mana mungkin dia menang begitu, walaupun itu didukung oleh rakyat begitu. Karena pada hakikatnya ya, institusi yang menyelenggarakan itu ya pasti akan ada sesuatu yang memang harus dijaga oleh masyarakat begitu, harus dipantau begitu. Saya masih percaya apa disampaikan oleh Cak Non begitu, dikritik habis-habisan waktu itu begitu. Padahal MK ini ya garda terakhir ya, diharapkan ya untuk menulir undang-undang yang nggak masuk akal. Percuma kalau hanya bisa menghujat di medsos, aksi nyatalah yang dibutuhkan saat ini. Jika pembiaran dan penyimpangan harus terjadi, maka akan menjadi norma baru di masyarakat. Moral etik sudah tidak ada lagi di dalam pelaksanaan pemerintahan. Dagelan demi dagelan dipertontonkan begitu. Maka kami di channel Khodari Podcast Rakyat itu membaca aspirasi masyarakat ya, biar mereka mendengarkan begitu kan. Setidaknya disampaikan di situ. Maka ya silakan ya komentar-komentar di Khodari Podcast Rakyat di situ ya, sebarkan terus kemudian, karena ini bagian dari aspirasi masyarakat yang didengarkan begitu kan ya. Gak usah aneh nih, hidup di negara 62 akan selalu menguji nalar kita. Selamat ya Pak, semua kembali menjabat, bahagianya. Disuruh mundur malah terus maju, mantap lah, haha. Tunggu aja hukum buku nggak diguris ya. Digundis hukum langit bertindak. Indonesia di Sabang Merauke. Ini banyak sekali begitu, ada pro dan kontra di situ begitu kan. Iparnya Jokowi atau presiden ya wajarlah terpilih lagi ya. Bahkan jika si Joko bisa 20 periode ya, dia juga akan terpilih hingga 20 kali. Ya bisa saja menginginkan, kemungkinan akan terwujud ya, Ganjar Prabowo itu akan menang di situ, atau Prabowo menang atau Pak Ganjar menang. Karena pada hakikatnya ya melihat komentar-komentar netizen tertuju ke situ begitu kan. Percuma ya kita lawannya seperti Anies Baswedan, elektabilitasnya tinggi di masyarakat, tahu-taunya kalah di situ begitu. itu yang seharusnya awasi betul begitu kan, rentetan peristiwa demi peristiwa nanti di jelang pemilu di 2024, apakah benar-benar ditunda atau apa begitu ya. Karena yang dinanti ini oleh MK begitu kan ya. Nggak kaget kok ini mahkamah ini, keluarga Jokowi ini ya pada ngira bakal hidup selamanya kali ya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra. Mohon maaf untuk saat ini, percuma kalau kita cuma keluar-keluar di media sosial, nggak ada gunanya tanpa ada aksi nyata, karena mereka sudah menganggap bahwa masyarakat saat ini diam dan masih bodoh dengan kesadaran yang terjadi. Setidaknya dia berkomentar di media sosial begitu kan. Apalagi channel Khodari Podcast Rakyat, silahkan berkomentar di situ sepuasnya begitu, biar didengar oleh masyarakat begitu kan ya. Atau share sebanyak-banyak di situ begitu, biar nanti kalau sudah habis masa jabatannya bisa lolos dari pemeriksaan. Bisa jadi seperti itu begitu. Ya inilah politik 62 begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini dikutip dari CNN Indonesia. Anwar Osman kembali terpilih jadi ketua MK lewat voting 3 putaran. Siapa dulu mereka?
Dikutip dari CNN Indonesia, ya, Anwar Osman resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi MK periode 2023-2028 ya, lewat pemungutan suara putaran ketiga. Proses pemilihan dilakukan secara terbuka di gedung MK. Pemungutan suara harus diulang kembali lantaran Anwar Osman dan Arif Hidayat sama-sama memperoleh 4 suara dalam proses sebelumnya. Dan bahkan Anwar Osman kembali menjadi yang pertama memberikan suara dalam voting putaran ketiga ini. Kemudian disusul Arif Hidayat, Dalil Yusmin, Pancastaki Fok, dan Fani Nurbaningsih. Selanjutnya Menahan dan Sitompul dan Guntur Hamzah, Salda Disra, Soehartono, dan terakhir Wiladin Adam. Setelah itu dilanjutkan penghitungan suara. Dalam putaran ketiga ini Anwar Osman mendapat 5 suara sementara Arif Hidayat memperoleh 4 suara. Pada pemungutan suara pertama dan kedua, Anwar Osman dan Arif Hidayat sama-sama mendapatkan 4 suara, sementara ada 1 suara yang tidak sah, sedangkan Saldi Isra telah resmi terpilih sebagai Wakil Ketua MK. Wah, pemilihan dilaksanakan untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang MK terkait masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK dan putusan nomor 92. Dan bahkan melansir keterangan dari Presiden MK, tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Bahkan menurut ketentuan tersebut, pemilihan Ketua MK dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan Hakim Konstitusi dan untuk masa jabatan selama 5 tahun. Wah, gampang sekali begitu kan pemilihannya begitu ya. Ya, pada hakikatnya 2 periode begitu kan. Ya, akankah Pak Jokowi akan 3 periode atau apa begitu, atau penunda pemilu? Bisa jadi seperti itu begitu kan. Ya, pada hakikatnya inilah demokrasi kita begitu kan. Ya, kalau seperti ini terus ya bisa kacau bangsa kita begitu ya. Ini pemilihan dilaksanakan dengan dihadiri paling kurang 7 hakim konstitusi. Dalam hal repot pleno hakim dihadiri kurang 7 hakim konstitusi. Pemilihan ditunda paling lama 2 jam. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum ya. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum di ruang sidang pleno lantai 3 gedung MK. Bahkan dia mengatakan setelah terpilih sesuai ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang MK, Ketua MK dan Wakil Ketua MK mengucapkan sumpah dan janji menurut agamanya di hadapan MK. Berdasarkan PMK nomor 1 tahun 2020 tentang persidangan MK, pengucapan sumpah dilaksanakan dalam sidang pleno khusus MK yang akan diselenggarakan pada Senin ya. Sidang pleno khusus akan mengundang dan atau dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden ya, pimpinan lembaga negara, menteri dan pejabat lainnya serta pegawai Paniteraan dan Sekretaris Jenderal MK. Wah, dia akan ketemu di situ begitu kan. Mungkin ya katanya iparnya Pak Jokowi ya ketemu di situ begitu. Ya, wallahu alam, publik bisa tahu dan bisa menilai seperti apa mereka begitu kan ya. Tapi ingat ya, ini masih di dunia. Ya, perlu kita menganalisis bahwa ya mungkin saya rasa itu lebih baik atau apa begitu kan atas kepemimpinan si Osman ini begitu kan ya. Tapi perlu diingat, lihatlah di 2024 nanti begitu bagaimana, apakah ini penundaan pemilu atau apa begitu kan ya, yang menjadi prioritas utama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.